Oke, jadi selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 SSD RA pada kali ini akan menjelaskan kembali praktikum kami yang kemarin mengenai KNN. Oke, kalau gitu tanpa berbasa-basi langsung saja kita mulai ya teman-teman. Oke, silakan yang pertama. Baiklah, yang pertama, untuk koordinat pertama kita memanggil library class-nya, lalu kita memanggil data orange dan menampilkan summary data orange seperti yang telah di bawah itu. Terdapat tadi edge dan circumference. Lalu untuk koordinat yang kedua, memasukkan data kelas orange kelas ke dalam vektor. Membuat data frame orange data dan kolom dari orange data 2-3 dan kolom 3 orange dari orange kelas. Lalu menampilkan data frame orange data seperti tabel di bawah ini ada circumference dan HP. Selanjutnya menampilkan orange KKN. Kode yang diberikan tidak lengkap, namun untuk output yang dihasilkan klasifikasi orange dengan metode KNN berdasarkan masing-masing tree. Jadi untuk kode ketiga ini tidak bisa ditampilkan karena ada kesalahan pada kodenya. Baiklah, kodingan selanjutnya akan dijelaskan oleh Tessa. Kepada Tessa dipersilakan. Baik, untuk codingan yang selanjutnya bisa terlihat pada codingan yang ini itu berkaitan dengan codingan yang sebelumnya. Nah, maka akan terjadi error. Namun untuk outputnya sendiri itu bisa berupa dari plot di atas yang terlihat bahwa terdapat warna merah dari variabel H serta circumference yang berwarna hijau dan hanya terdapat pada poin 3 dan 5 dari setiap variabel H maupun circumference-nya. Selanjutnya kita memanggil kembali library class-nya, kemudian dapat dilihat pada codingan ini itu untuk mengecek gitu isi dalam dataset baik dalam jumlah kolom, baris, dan entry data secara kasar masing-masing variabel dalam datasetnya. Nah, untuk outputnya itu kita bisa lihat juga seperti yang di sini. Ini bisa terlihat ya kayak weight-nya itu udah berapa dan yang lain-lainnya. Dan untuk yang selanjutnya menampilkan summary dari check weight-nya sendiri dan bisa terlihat untuk yang weight-nya itu nilai min-nya ada 35 dan mediannya ada 103, nilai minus 121 dan yang lainnya. Begitu juga dengan yang time dan yang bagian check dan lihatnya seperti itu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Oke, kemudian ini untuk membagi data tren dan data tes ya. Nah, codingannya itu ada tes sama dengan check dalam kurung indeks, terus menampilkan data hit dari tes. Kemudian untuk menampilkan dimensi tes yaitu dim, terus manggil variabel tes. Kemudian bisa dilihat itu grup data. Nah, grup data itu ada berat dan waktu ya. Kemudian itu weight-nya ada 15, terus 58, kemudian time-nya ada 4, terus seek-nya ada 2 dan dayanya ada 1. Kemudian 104 weight-nya untuk itu ada 93 juga dan seterusnya. Kemudian grup data berdasarkan weight and time, kemudian seek ya ini weight-nya 15 dan 58, kemudian time-nya ada 4, seek-nya ada 2 dan dayanya ada 1 dan seterusnya. Oke, kemudian yang kedua ini definisi train. Ini codingannya bisa dilihat dalam kolom train, kemudian check back atau KNN, kemudian KNN train
min 4 tes sama dengan min 4, Y-nya juga 4, A-nya sama dengan 4. Kemudian Cigweg KNN menambahkan tabel Cigweg di sini. Bisa dilihat ya tabelnya. Nah, Cigweg KNN tabel 1 dengan 1 itu nilainya 27, terus 1 dengan 2 0, 1 dan 3 0, 1 dan 4 kan 0. Bisa dilihat berdasarkan cross check tadi di atas dapat dilihat bahwa hasil dari level 1 benar dan dasar 37 setelah yang seperti saya bacakan tadi. Oke, bisa dilanjut. Kemudian ini untuk soal yang latihan memanggil dia seperti biasa ini ya terus class ggplot 2 mvt norm, kemudian mes dan grade extra. Kemudian akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, berikutnya kita nih akan mengimpor dataset. Datasetnya itu Indian Diabetes di GSP, yaitu seperti mengimpor biasa lah. Setelah itu dibuatlah data dijadikan dalam string. Oke, lanjut Ji. Nah, kemudian setelah itu kita ingin menentukan nilai mainnya. Ketika jam main buka kurung diabetes main dari age-nya. Oke, lanjut Ji. Setelah itu kita ingin mengetahui deskripsi dari data age-nya. Itu bisa dilihat ada nilai min, median, min kuartil 1, kuartil 3, kuartil 3 maksudnya. Oke, jadi didapat nilai minimumnya itu atau umur minimumnya itu adalah 21, nilai tengahnya itu 29, dan umur maksimalnya adalah 81. Nah, di sini kita akan melakukan standarisasi. Itu kita akan membagi dua data, yaitu tren sama tes. Untuk data tren itu data diabetes yang dari 1 sampai 500. Data tes itu adalah data dari diabetes dari 501 sampai 768. Kemudian itu kita lakukan KNN sehingga dapatlah, bisa dilihat tuh hasilnya pada yang di bawah itu yang ada 001 dan sampai seterusnya. Nah, kemudian kita ingin mencari nilai confusionnya. Itu bisa dilihat untuk mendapatkan nilai ini kita tuh harus menjumlahkan nilai confusion dibagi dengan banyaknya baris. Itu nilai didapat dari sebesar 0,6567 sekian. Oke, bisa dilanjut sama Aji. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan matriks prediksi dan aktual lalu mendapatkan akurasi modelnya. Di sini kan pertama kita akan prediksi nilai data tes, terus data tes itu diubah di kelas, terus mendapatkan komponen metriknya. Dan dapat dilihat nilai prediksi yang benar salah atau true false prediction dan nilai aktual prediksinya salah akan dapatkan nilai 109. Ketika prediksinya bernilai benar dan referensi aktual yang bernilai salah mendapatkan nilai 3 sesuai pada ini. 0 itu lambangkan false, dan 1 itu lambangkan true. Dan untuk akurasi modelnya yaitu 0,65, artinya keakuratan dari sebuah modelnya 60%. Oke, bisa di pada ada nilai-nilai yang kita dari kapan, nilai 10 dan lain-lain. Terus pada bagian ini kita akan memvisualisasikan scatter dalam bentuk scatter plot antara reg dengan PD. Dan dapat dilihat ini diabetes PD dan diabetes regnya. Pada scatter plotnya juga terlihat jelas ini tidak ada terlalu aneh karena datanya sebar. Datanya berbentuk heterogen karena membentuk satu pola. Oke, selanjutnya itu kita akan melakukan standarisasi yang dapat disimpulkan dari hasil
Ini kan pertama ada visualisasi satu yang mana sih? Ini satunya. Ketika K sama dengan 3, K sama dengan 7, dan K sama dengan 10. Nah, dari hasil visualisasi dengan K yang berbeda-beda, terlihat hasilnya juga berbeda-beda. Semakin besar nilai K, maka luasan wilayah akan semakin besar dan jarak batas umumnya lebih jauh dari data. Namun jika dicermati lebih jauh, semakin banyak juga data yang diklasifikasikan berbeda. Oke, terima kasih. Oke, mungkin ini saja penjelasan praktikum KNN dari kami. Kami tutup dan kami ucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya.